Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dengan memperdalam ilmu pengetahuan, kita mendapatkan banyak sekali manfaat di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas seperti apa nikmat dan pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membahas tema tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Tentang pengertian ilmu. Pengertian ilmu menurut KBBI diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Sedangkan dari segi bahasa, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Yang kedua yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun ditujukan kepada perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Selanjutnya, menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan, tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. Yang ketiga yaitu hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi atas dua bagian. Adapun bagian yang pertama adalah fardu kifayah dan bagian yang kedua adalah fardu ain. Yang pertama ada fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan orang-orang kafir. Seperti halnya ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua yaitu fardu ain.
Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti halnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Juga ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sebelum terakhir diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Bahkan ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kandungan surah At-Taubah ayat 122 tersebut menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun, apabila umat Islam menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, seluruh umat harus dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi bila peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula. Selanjutnya, di sini ada hadis yang menjelaskan tentang ilmu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahri. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Ilmu itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ia sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keuntungan yang abadi. Kesimpulannya, bahwa menuntut ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu urusan duniawi maupun ukhrawi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.